Ekstrovert Regan dan Lisa. Kehadiran baby Sia menambah kebahagiaan semua keluarga. Gadis mungil itu berhasil mencuri perhatian setiap orang. Matanya yang bulat dan bening, pipinya yang cabi, dan kemarahan menjadi daya tarik tersendiri bagi semua orang. Hari ini acara akikah akan digelar di kediaman Delano. Selain menyembelih 5 ekor kambing, Delano juga menggelar acara pengajian dengan mendatangkan anak-anak yatim piatu. Lydia dan Bu Yuyun turut serta datang menghadiri acara yang digelar di Mansion Delano. "Ibu, Mama, boleh Lisa melahirkan di Indonesia saja?" tanya Lisa pada kedua ibunya. "Apa kamu yakin, Nak?" tanya Bu Yuyun. "Iya, aku yakin sekali, Ibu. Sekarang Kak Tio sudah sembuh, kini giliran Ibu merawatku. Aku ingin saat lahiran nanti Ibu yang membantuku." Lisa bergelayut manja di lengan ibunya. "Sebaiknya kamu bicarakan hal ini dengan suamimu dulu," ujar Bu Yuyun. Sebenarnya dia merasa tidak nyaman jika berlama-lama tinggal di kediaman besannya. "Aku sudah bicara dengan suamiku, dia mengizinkannya." Lisa lalu menoleh pada Lydia. "Mama bagaimana? Boleh Lisa melahirkan di sini saja?" "Tentu saja sayang, mau lahiran di sini atau di sana sama saja." Lydia tersenyum lembut pada menantunya itu. Setelah menikah, Regan banyak sekali berubah, dan Lydia bersyukur semua itu berkat menantunya. "Sayang, saatnya istirahat dan minum susumu." Regan masuk membawa nampan yang di atasnya ada segelas susu coklat hangat dan cake. Bu Yuyu dan Mama Lydia mengucup puncak kepala Lisa lalu meninggalkan kamar tamu yang kini dipakai oleh Lisa dan Regan. "Ah," pekik Lisa. Regan segera menaruh nampannya dan mendekati Lisa. "Ada apa sayang? Lihatlah, dia bergerak seenaknya sampai perutku melayot begini." Lisa tanpa ragu mengangkat dressnya ke atas dan menunjukkan perutnya yang bentuknya tak beraturan pada Regan. Namun Regan bukannya menatap perut Lisa, melainkan bahwa tubuhnya yang terbungkus kain segitiga berwarna gelap. Regan menelan salipannya susah payah, dia segera mengalihkan perhatiannya pada perut Lisa. "Hai baby, jangan buat mami kesakitan ya," ujar Regan, mengusap perut Lisa. Namun usapan tangan Regan perlahan turun dan menyusup ke kain penutup inti bawah Lisa. Lisa tertidur lelap sehabis memenangkan pertempuran. Regan menutup tubuh polos sang istri lalu mengucap bibir istrinya dengan lembut. "Thank you sayang." Regan keluar untuk kembali membantu di bawah. Acara akan digelar nanti sore, namun persiapan demi persiapan telah dilakukan. "Bagaimana?" tanya Regan pada Delano. "Sudah beres, bisakah kamu mengambil kue di toko langganan Mama? Pak Jajang sedang disuruh Mama pergi," kata Delano. "Ya, aku akan ambilkan mumpung Lisa sedang tidur." Regan segera pergi ke toko kue yang dimaksud oleh Delano, tapi tanpa diduga Regan justru malah bertemu Sean. Regan tampak acuh, tapi Sean menghentikan langkah Regan. "Regan, bagaimana kondisi Lisa?" Sean menoleh saat Regan melewatinya. "Aku punya hak untuk tidak menjawabnya kan?" "Maaf, aku hanya ingin tahu kondisinya saja." "Dia baik-baik saja dan sangat bahagia," ujar Regan singkat. "Aku turut senang, tolong jaga dia." Mendengar ucapan Sean, tangan Regan seketika terkepal. "Ada apa kamu memerintahku? Dia istriku, sudah jadi kewajibanku menjaganya," ketus Regan. Ia langsung berlalu dari hadapan Sean. Sean mendesah berat. "Aku tahu kamu pasti bisa memberinya kebahagiaan," gumam Sean. Dia lantas keluar dan masuk ke mobilnya. Di dalam mobil, Sean meletakkan kepalanya di atas rem mobilnya dan menangis. Sulit sekali menerima kenyataan ini. Dia benar-benar sangat menyayangi dan mencintai Lisa, tapi takdir tidak berpihak padanya. Regan mengatur napasnya, dia hampir saja dikuasai emosi tadi. Dia tahu jika Sean masih memiliki banyak cinta untuk Lisa, dan dia tidak akan membiarkan pria itu kembali mengusik pujaan hatinya bagaimanapun caranya. Ekstrovert, krisis kepercayaan diri. Acara akikah si kembar dan baby Cia telah terlaksana. Selama acara, Regan lebih banyak diam. Lisa pun merasa aneh dengan perubahan suaminya tersebut. Lisa membawa Regan berjalan di sekitaran taman dengan alasan ia merasa tidak nyaman dengan perutnya. Akhirnya Regan menuruti keinginan Lisa.
Lisa masuk di rumah kaca, tempat di mana Tante Diana biasa healing atau sekedar menghabiskan waktunya. Sebenarnya Lisa tidak terlalu menyukai bunga akhir-akhir ini, tapi disinilah tempat terprivat bagi mereka berdua. Kamu mau ngomong sendiri ke aku, atau aku akan cari tahu sendiri penyebab kamu diam kayak gini? Regan tiba-tiba memeluk Lisa erat hingga Lisa merasa sesak. Jangan gini Rega, bisa napas aku, nggak bisa napas aku, ujar Lisa dengan nada lembut. Regan sedikit melonggarkan pelukannya namun tidak melepaskan Lisa. Sayang, bagaimana jika nanti kamu bertemu Sean? Suatu saat nanti. Suara Regan terdengar lemah. Lisa tersenyum lalu mengusap punggung suaminya. Jadi, sejak tadi kamu diam karena itu? Ya aku takut dia akan merebutmu. Oh, ayolah, mana suamiku yang arogan itu? Jangan mengkhawatirkan sesuatu yang tidak mungkin. Apa kau tidak melihat badanku ini? Lisa melepas pelukan Regan dan berputar di depan suaminya itu. Seharusnya di sini akulah yang krisis kepercayaan diri, bukannya malah kamu. Tubuhku sekarang membengkak 2 kali lipat, tapi kamu masih tetap tampan. Aku yang harusnya takut jika kamu direbut oleh wanita lain yang lebih segalanya dari. Wajah Lisa sengaja dibuat cemberut. Ia tahu saat ini Regan masih terus kepikiran mengenai Sean. Tapi jika boleh jujur, dirinya juga sudah mengikhlaskan segala yang terjadi. Bahkan dia juga menerima takdir jodohnya dengan Regan dan berusaha sebaik mungkin membalas perasaan Regan. Regan yang melihat istrinya cemberut langsung kembali menarik tubuh. Lisa, bagaimana aku bisa berpaling jika kamu saja selalu bertingkah menggemaskan seperti ini? Ujar Regan, akhirnya kekhawatirannya sedikit berkurang. Percayalah padaku, papi sayang, aku sudah mempercayakan hatiku padamu. Bisik Lisa di telinga Regan, suaranya yang merdu, bak bulu perindu, menggentarkan hatinya. Regan menangkup wajah Lisa lalu ia melumat bibir istrinya dengan rakus. Keduanya saling berbagi salipah. Lisa sangat menyukai sikap lembut Regan padanya. Keduanya larut dalam suasana romantis sampai tidak menyadari Diana yang berdiri mematung melihat pasangan suami istri itu. Perlahan Tante Diana berbalik dan keluar dari rumah kaca. Beruntung di sekitar rumah kaca itu tidak terlalu ramai, jadi hanya dirinya yang melihat adegan romantis itu. Lisa lebih dulu mengurai ciuman mereka karena ia kehabisan oksigen. Regan tersenyum dan mengusap puncak kepala sang istri dengan lembut. Aku tidak akan berpindah ke lain hati karena bagiku hanya kamu satu-satunya wanita yang paling berhak untuk aku cintai, ujar Regan. Keduanya berpelukan hangat, sirna sudah keraguan di hati Regan saat ini. Ia benar-benar beruntung bisa merasakan perasaannya yang terbalas. Ayo kita masuk, nanti banyak yang mencari kita, kata Lisa menarik Regan keluar dari rumah kaca. Dia khawatir jika semakin lama di tempat itu akan ada pihak ketiga yang mengompori mereka untuk berbuat lebih. Lucy dan Delano sedang duduk di sofa bersama dengan anggota keluarga yang lain. Mereka semua menatap ke arah pintu samping di mana Regan dan Lisa baru muncul. Diana tersedak air teh yang sedang diminumnya. Melihat pasangan itu membuat Diana teringat akan kejadian di rumah kaca tadi. Mama, pelan-pelan saja minumnya, ucap Lucy memberikan selembar tisu pada sang mertua. Ah, maklum mama kan sudah tua, jawab Mama Diana dengan wajah bersemu merah. Entah mengapa jadi dirinya yang malu melihat pasangan muda itu. Lisa duduk di sebelah Lucy, terpaksa Regan duduk di pegangan sofa karena dia tak ingin jauh dari Lisa. Kalian sudah makan? Tanya Lydia pada Regan dan menantunya. Lisa kenyang mah, dari tadi aku sudah mencoba banyak makanan. Tapi kamu gak banyak makan daging kambing kan sayang? Enggak mah, Lisa juga gak suka daging kambing. Jawab Lisa ya bergelayut manja di lengan Lucy. Lucy hanya geleng kepala melihat kelakuan sahabatnya itu. Tak lama terdengar suara jeritan tangis baby Chia. Semua orang langsung mengalihkan perhatiannya pada stroller yang ada di samping Delano. Ya ampun, suara tangisnya saja benar-benar menggelegar, ujar Lucy. Delano bangkit berdiri dan mengangkat baby Chia. Sayang, sepertinya dia lapar. Delano menatap putrinya yang terus menangis seraya memainkan tangannya di sekitar mulut baby Chia. Ya Allah Lano, tangan kamu kotor, jangan begitu. Hardik Diana melihat kelakuan putranya. Claire yang melihat sang kakak dimarahi tersenyum mengejek. Lisa langsung melepas lengan Lucy dan lalu berpindah merebahkan kepalanya di pangkuan Regan. Mau bobo? Lirih Lisa. Regan tersenyum seraya mengelus kepala Lisa. Sementara itu Lucy pamit untuk menyusui baby Chia. Delano ikut menempel pada sang istri. Semenjak kehadiran baby Chia, Delano seakan enggan jauh-jauh dari Lucy dan bayinya. Bawa istrimu ke kamar Regan, dia sepertinya kelelahan, ucap Diana saat melihat Lisa sudah terlelap di pangkuan Regan.
Regan mengangguk, dia lantas langsung mengangkat tubuh Lisa yang tak lagi ringan itu menuju kamar tamu. Beruntung, Regan rajin berolahraga, jika tidak mungkin dia tidak akan sanggup mengangkat tubuh Lisa. Para tetua yang masih berkumpul hanya tertawa melihat kedua pasangan bucin itu. Claire asik dengan ponselnya. Baru-baru ini dia merasa jatuh cinta dengan seorang pria tampan. Bahkan dengan diam-diam Claire mengambil gambar pria itu. Meskipun dalam fotonya wajah pria itu tampak sendu, namun tidak mengurangi ketampanan pria itu. Kapan bisa bertemu lagi dengannya ya? Gumam Claire. Kamu senyum-senyum sendiri, ada apa sih Claire? Claire tersentak lalu menggeleng malu saat ia melihat ternyata semuanya sedang menatapnya. Ma, Claire mau ke kamar dulu. Claire langsung kabur begitu saja dengan wajah memerah. Semoga saja mereka semua tidak menyadari jika rona wajahnya memerah.